Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan Unsur, Ketua DKM dan staf-stafnya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menjadi spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita sampai pada surat Baqarah ayat 145. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Apa keunggulan, apa keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai juru syafaat besok di hari kiamat? Di antaranya ilmul tam inda ahlil kitab. Maksudnya ilmul tam inda ahlil kitab itu, ini salah satu keistimewaan yang tidak didapatkan oleh para anbiya wal mursalin, oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, yaitu ilmu tam, ilmu sempurna. Maksudnya keberadaan Nabi SAW itu sudah tertera dengan sempurna, sifat-sifatnya, segala macam biografinya di kitab-kitab kuno. Nah, kitab kuno itu apa? Nah, nanti dulu. Oleh karena itu, supaya generasi selanjutnya ya itu mengenal Nabi itu jelas, alias cetha welo-welo. Nah, jelas, terang benderang ya. Bagaimana itu Gusti Allah ngedawuh dengan masalah ini? Di sini Allah telah menurunkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahum. Artinya orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, kenal benar, kenal betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay ya'rifunahu, ya domirhu kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu, ya'rifuna Muhammadan, kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anaknya sendiri. Maksudnya apa? Nah, yang paling kenal dengan anaknya itu kan bapaknya. Maksudnya kenal betul udah. Orang bisa ngingkari. Nah, wa inna, tapi masalahnya walaupun orang Yahudi Nasrani itu kenal benar kepada Nabi, karena Gusti Allah mengabarkan di kitab-kitab mereka, ya Taurat dan Injil. Kita buka Pak. Kita kembali buka surat Al-A'raf. Ini kan surat Baqarah. Jadi di surat Al-A'raf ada apa? Di surat Al-A'raf, di surat Al-A'raf Gusti Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku itu akan meliputi sesuatu. Diceritakan ketika turunnya ayat ini, iblis ngomong, iblis. Ya, ngomong gimana? Kalau gitu saya juga dapat rahmat karena saya bagian dari syai', sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Artinya rahmatku meliputi segala sesuatu. Aku bagian dari sesuatu. Kata siapa? Iblis. Tapi ayat selanjutnya menganulir iblis dari dapat rahmat. Karena ayat selanjutnya ngomongin tentang orang-orang yang bertakwa itu yang dapat, dan yang beramal soleh. Sehingga para Yahudi mengatakan saya juga dapat dong. Nah, dapat.
Tapi ayat selanjutnya, siapa itu orang yang dapat rahmat? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummi. Dengan turunnya ini ayat yang ketiga ini, Yahudi dan Nasrani teranulir, orang masuk. Karena Yahudi tidak mengikuti Nabi, tidak percaya. Ya, Nasrani juga tidak mengikuti dan tidak mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat, yang namanya tertera dalam Taurat dan Injil. Jadi kenal benar. Jadi maksudnya nama Nabi ada di kitab Taurat Injil itu dalam arti mereka ini kenal benar kepada Nabi, sebagaimana ayat ini, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri nikmat, beri kitab kepada mereka, Yahudi Nasrani, ya'rifunahu, kenal benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal sama anaknya sendiri. Cuma masalahnya apa? Wa inna fariqan minhum, cuma masalahnya sebagian dari mereka layak tumunal haqqo, menyimpan kebenaran ini, pura-pura bodoh, ya. Pura-pura apa? Ya, maka jangan pura-pura bodoh, Pak. Ntar bodoh beneran masalahnya. Ya, orang bahasa kita pura-pura bego, jangan pura-pura bego. Ntar bego beneran, itu masalahnya di situ. Nah, ini saya tutup karena saya mau ke Tenggelis ya. Ya. Jadi begini kan, ada cerita yang terkenal loh, Pak. Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu pendeta Yahudi, tapi statusnya dia ini tabi'in. Karena definisi sahabat itu orang yang lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, Ka'bul Ahbar melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, cuma nggak beriman. Ketika Nabi meninggal baru beriman, maka statusnya dia tabiin, bukan sahabat. Nah, jadi nggak waktu Nabi banyak itu yang beriman, yang lihat Nabi tapi nggak beriman. Ketika Nabi wafat baru beriman. Apa penyebabnya ini? Kalau di kitab-kitab perawi Maulid itu dikatakan alamani abi taurata ila sifron wahidan. Ayahku mengajarkan kepadaku semua kitab Taurat, cuma satu lembar yang tidak diajarkan. Di mana? Dimasukkan kotak. Lah kenapa aku gak diajarkan ini? Ya inilah, wa inna fariqan layak tumunal haqqo. Falamma mata abi fatahtu, ketika ayahku meninggal aku buka kotak itu, apa, penasaran. Faida fihi nabiyun akhiruz zaman. Oh, ternyata yang disimpan oleh bapaknya keterangan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ jelas nabi akhir zaman, mauluduhu bi Makkah. Ya, wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisa. Oh, jelas. Inilah yang seandainya anak ini tahu duluan, dia akan beriman kepada Nabi. Cuma dihalangi sama bapaknya. Itu ceritanya. Ini memang begitu pekerjaan orang Yahudi, Pak. Orang ada. Zaman dulu, Pak, terakhir, Pak, ya. Makanya dikatakan sini, wa inna fariqan minhum layak tumunal haq, sebagian mereka akan menyimpan kebenaran. Dari zaman Nabi SAW diriwayatkan pernah terjadi Yahudi berzina. Yahudi berzina. Lah, hukum di Taurat sama dengan hukum di Quran, dirajam. Nah, ketika kedua Yahudi ini dibawa kepada Nabi SAW, di waktu itu pendeta Yahudi yang namanya Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Kata Nabi, coba sekarang bagaimana ini? Bagaimana syariat Taurat dalam menghadapi atau menghukum orang yang berzina? Hukumnya jelas rajam sama dengan di Quran. Nah, dibuka, dibaca. Ketika dibaca, tangannya begini, Pak. Jadi dibaca, tapi tangannya begini, Pak, ditutupi. Maksudnya apa? Pas bagian ayat rajam dia tutupi supaya gak terbaca. Bukankah hukum Taurat sama dengan hukum Quran? Kalau orang pezina dirajam. Oh, ora ono, kata mereka ora ono. Nah, tapi tangannya ditutupi begini. Nah, di belakang Nabi pendeta Yahudi Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, tangannya suruh angkat. Suruh baca, yang ditutupi tangannya suruh baca. Ayo coba angkat tangan kamu.
Baca apa yang kamu tutupi, dibaca memang benar sama Pak. Nah, itulah Yahudi. Nah, itu dan kebenaran itu kadang ditutup. Nah, jadi kesimpulannya Pak, kadang-kadang orang tuh lihat kebenaran itu sudah terang benderang alias cetha welo-welo, cuma karena ini berapa orang banyak mengingkari matahari. Masalahnya bukan mataharinya, tapi matanya orang kuat lihat matahari kayak matanya kelelawar. Itu loh masalahnya Pak. Jadi kelelawar tuh mengingkari matahari, bukan masalah mataharinya. Mataharinya terbit terang benderang, cetha welo-welo, cuma matanya orang kuat. Yang masalah itu di matanya, bukan di mataharinya. Oleh karena itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.